jadi menurunkan harga diri dan martabat seorang laki-laki, ya kan, kalau misalnya bahasanya dibeli. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku dan senang ketemu kalian di sini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang udah subscribe, like, sama komen, dan terima kasih udah nonton video-videoku di sini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol warna merah subscribe di bawah sini. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, semangat banget untuk bikin video hari ini karena aku pengen bahas sesuatu yang unik, sesuatu yang orang-orang banyak pertanyakan tentang tradisi perkawinan di Minangkabau. Nah, jadi kenapa aku semangat banget untuk bahas hal ini? Jadi sebelum-sebelumnya aku banyak dapat pertanyaan, baik itu dari teman, dari tetangga yang di perantauan ya, jadi dari teman, dari tetangga, terus dari orang-orang yang misalnya baru kenal gitu kan. Namanya siapa? Vika, Pak. Asalnya dari mana? Dari Padang, Pak. Oh, Padang ya. Oh, yang tradisi perkawinannya laki-laki dibeli sama perempuan itu ya? Nah gitu guys, jadi banyak teman-teman tetangga-tetangga yang nanya ke aku seperti itu. Mereka pasti juga bingung sebenarnya, kenapa sih tradisi itu terjadi, apa sih itu tradisinya, kok bisa ada tradisi seperti itu, kenapa laki-laki harus dibeli sama perempuan di sana. Sebenarnya ini agak salah paham sebenarnya, karena bahasanya itu laki-laki dibeli sama perempuan. Kata-kata ini agak kurang tepat dan jadi menurunkan harga diri dan martabat seorang laki-laki, ya kan, kalau misalnya bahasanya dibeli. Jadi aku pengen bahas ini di video ini untuk mengclearkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya aku juga bingung jawabnya gimana, karena daerahku itu nggak ada tradisi seperti ini. Jadi guys, di Minangkabau itu ada adat dan tradisi yang sebenarnya sudah dijalankan oleh setiap daerah di Minangkabau, dan itu normal dan lumrah. Setiap daerah pasti ada tradisi-tradisi itu. Nah, tapi ada beberapa daerah yang memiliki tradisi unik dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Minangkabau. Salah satunya yaitu yang mau kita bahas hari ini, yaitu Wang Japuy di Pariaman. Nah, jadi apa sih itu Wang Japuy? Wang Japuy itu tradisi perkawinan di Minangkabau di mana si perempuan atau pihak perempuan yang akan dinikahkan oleh laki-laki itu memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki sebelum terjadi pernikahan. Nah, tradisi ini hanya terjadi di Pariaman. Aku kurang tahu sih di daerah lain ada, tapi tradisi ini adanya di Pariaman yang setahu aku ya. Nah, kenapa sih ada uang Japuy ini? Nah, jadi dari yang aku baca ya, aku kurang tahu juga sih cerita ini benar atau enggak. Untuk teman-teman yang misalnya dari Pariaman atau lebih tahu tentang ini, boleh komen di bawah. Oke, jadi ceritanya gini. Jadi dahulu kala itu banyak perantau-perantau yang datang ke Pariaman. Nah, perantau ini itu dari keluarga-keluarga yang berada gitu lah ya. Nah, dahulu juga orang-orang asli Pariaman itu banyak yang tidak mampu. Nah, saat orang perantau ini akan menikahkan putrinya dengan pihak laki-laki yang asli Pariaman, nah sebelum pernikahan mereka memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki, karena keluarga laki-laki di Pariaman itu banyak yang tidak mampu. Jadi sebelum menikah mereka memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki ini untuk tujuannya mengangkat martabat si laki-laki di keluarga perempuan. Oke, nah gitu dulunya kenapa ada uang Japuy. Nah, uang Japuy ini sebenarnya dahulunya itu hanya diperuntukkan untuk keluarga yang bergelar bangsawan. Misalnya Saidi, terus apa lagi, Bagindo, Sultan gitu-gitu. Nah, mereka itu dari keluarga yang harus kalau misalnya menikahkan putrinya harus ada uang Japuy. Nah, tapi lama-kelamaan uang Japuy ini udah dilaksanakan di seluruh
keluarga, baik itu gelar bangsawan ataupun tidak di Pariaman ya. Nah, jadi harus ada uang japui ketika perempuan sama laki-laki itu menikah. Kapan sih uang japui ini diberikan kepada pihak laki-laki? Jadi di Minangkabau itu ada tradisi di mana sebelum pernikahan atau perkawinan, si marapulai atau mempelai laki-laki ini dijemput secara adat di tradisi Minangkabau. Nah, itu sebenarnya lumrah atau normal. Nah, di adat Pariaman, saat si laki-laki ini dijemput oleh keluarga perempuan secara adat, saat itulah uang japui itu diberikan kepada si pihak laki-lakinya. Nah, uang japui ini benar buat laki-lakinya dan itu menjadi hak dia. Nah, berapa sih besarnya uang japui itu? Jadi uang japui itu sebenarnya dulunya kan diwajibkan untuk orang-orang yang gelarnya bangsawan gitu. Nah, kesini-sininya uang japui itu udah ditentukan oleh status sosial ekonomi seseorang di Pariaman. Jadi uang japuinya untuk si laki-lakinya. Nah, inilah yang orang-orang luar menamakan itu laki-laki dibeli sama perempuan. Padahal ada sambungannya nih. Jadi setelah si perempuan itu datang ke laki-laki, menjemput laki-laki dan memberikan uang japui setelah pernikahan, dan sehari setelah pernikahan biasanya ya, pihak laki-laki akan datang dan berkunjung kepada keluarga pihak perempuan. Nah, setelah mereka berkunjung, pada saat itulah laki-laki mengembalikan uang japui kepada pihak keluarga, tapi besarannya lebih tinggi daripada uang japui yang diberikan si perempuan. Kenapa lebih tinggi? Karena untuk menjaga martabat dan harga diri si keluarga laki-laki ini. Nah, terus apa sih namanya? Namanya itu pengembalian uang japui itu namanya agiah jalang atau pengembalian uang japui namanya, atau agiah jalang. Jadi dari perempuan ngasih ke laki-laki, laki-laki nanti ujung-ujungnya akan memberikan kembali kepada pihak perempuan dengan jumlah yang lebih tinggi. Jadi begitulah tradisi unik yang sering ditanyain orang-orang terkait laki-laki dibeli oleh perempuan di Pariaman. Nah, sebenarnya itu kalimatnya itu menurut aku kurang tepat dan kurang bagus juga didengarnya. Sebenarnya itu bukan dibeli, tapi ya memang tradisinya begitu. Jadi uang japui dikasihkan kepada laki-laki, nanti agiah jalang atau pengembalian uang dikasihkan kepada perempuan. Jadi mereka saling menghargai, begitulah ya. Nah, gitu guys. Jadi apa sih nilai sosial yang terkandung dalam tradisi ini? Jadi tradisi uang japui itu mengandung nilai bahwa sebenarnya uang japui ini adalah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi pendatang baru di pihak keluarga perempuan. Nah, disitulah mereka menjemput pihak laki-laki dan memberikan sejumlah uang atau benda untuk mengangkat martabat pihak laki-laki di keluarga pihak perempuan nantinya kalau sudah menjadi suami istri. Jadi begitu guys. Untuk kalimat yang dimana laki-laki dibeli oleh perempuan, sebenarnya aku kurang setuju, dan itu benar-benar kalimat yang rancu banget. Dan mungkin orang-orang yang tidak tahu pasti Apa itu tradisi apa gitu kan? Kok bisa ada tradisi seperti itu? gitu. Padahal itu bukan sama sekali dibeli, tapi memang ada tradisi yang seperti itu. Untuk semuanya yang penasaran, semoga bisa mengerti dan sudah nggak penasaran lagi dengan tradisi ini, karena ya begitulah Indonesia ya, beragam budaya, tradisi, adat istiadat, dan kita harus menghargainya satu sama lain. Oke, begitu dulu videoku hari ini. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, sama komen, dan share tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.